Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di hari ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat semangat dalam melaksanakan perkuliahan ya, meskipun melalui daring ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun blog bisnis untuk personal branding ya. Seperti kita ketahui, di pertemuan kemarin kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan pemasaran digital ya, perencanaan pemasaran digital atau marketing plan ya, dan kalian semua juga sudah saya kasih tugas membuat ide bisnis digital ya. Pada pertemuan kemarin kita juga membahas bagaimana rencana-rencana pemasaran digital ya, seperti bagaimana kita membuat segmen pasar, membuat target, positioning ya, bagaimana tujuan kita, bagaimana analisis situasi menggunakan SWOT ya, bagaimana marketing mix kita ya, bauran pemasaran, produk kita, place kita, harga, price maupun promotion kita ya. Nah, sekarang kita akan mulai praktikum ya. Jadi apa yang kemarin kita rencanakan itu kita buat yang pertama, yaitu blog ya. Kita sebelum melaksanakan pemasaran digital akan lebih baik kita membuat rumah dulu blog bisnis ya. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun blog bisnis untuk personal branding ya. Sebelum kita mulai ke praktikum, saya akan bahas dulu mengapa dan seberapa penting blog untuk meningkatkan personal branding. Blog adalah satu elemen penting dalam strategi internet marketing ya. Blog membantu calon konsumen memahami fitur dan kelebihan sebuah bisnis ya. Blog juga bisa membantu Anda untuk lebih ditemukan pelanggan sekaligus juga membangun reputasi bisnis ya. Saya kasih contoh, misalnya ada seseorang sedang mengalami sakit gigi ya, dia ada keluhan sakit gigi. Kemudian karena bingung mau membeli obat apa, dia larinya mesti apa? Zaman sekarang pasti larinya ke Google ya. Oke, kita akan coba masuk ke Google ya. Oke, di sini saya akan ketik Google ya, Google. Kemudian saya misalnya nih ya, sakit gigi, saya akan mengetikkan cara mengatasi sakit gigi, misalkan saya akan ketik ya, saya ketik ya. Kemudian pasti orang akan mengklik yang pertama ya, kita klik yang pertama, cara mengobati sakit gigi. Oh, ternyata produknya sebuah pasta gigi Pepsodent ya. Pembaca membaca seperti ini ya, apa yang dia keluhkan, ternyata artikelnya sangat menarik, sehingga apa? Dia akan lebih tertarik membaca artikel-artikel yang lainnya. Di sini juga ada sebuah tawaran produk ya. Jadi secara tidak langsung Pepsodent ini menjual produknya melalui sebuah edukasi terlebih dahulu ya. Artinya tidak langsung serta-merta dijual pasta gigi, itu kadang-kala tidak menarik orang ya. Seperti itu. Jadi dengan membuat edukasi seperti ini membuat orang sadar akan pentingnya produk ini, kemudian tertarik, kemudian bisa membelinya, itu harapannya ya. Dan di sini juga banyak menyertakan edukasi yang lainnya, ada tips kesehatan gigi ya. Jadi ini sekaligus website ini selain terkait tentang edukasi bisnis, tentang tips dan trik kesehatan gigi, juga menyediakan produk-produk yang bisa dijual ya. Misalkan kita pilih salah, ini kan orang nanti akan tertarik nih ya, misalkan obat kumur, diklik ya, nanti akan masuk ke obat kumur ya. Nah, ini bisa di melakukan pembelian, karena setelah membaca kalian itu akan tertarik. Itu yang poin yang akan saya terangkan di sini ya. Jadi bisa membantu lebih ditemukan pelanggan seperti itu, apalagi produk-produk yang lain ya. Produk sebesar Pepsodent aja masih mengandalkan blog bisnis untuk kepentingan pembelian ya. Membuat blog adalah sebuah investasi bisnis yang sangat berguna untuk jangka panjang ya. Kalau Anda membayangkan bisnis yang dijalani masih terus ada
3 atau 5 tahun mendatang, pastinya Anda akan diuntungkan dengan keberadaan blog ya. Dari masa ke masa, blog di Indonesia menjadi semakin populer ya. Dalam mengelola blog dibutuhkan keseriusan ya, terutama dalam mengangkat tema yang diangkat. Blog ini semakin berkembang ya, cara tata kelola ya, tidak cukup lagi dikelola individu kalau blog itu sudah berkembang ya. Dalam mengelola blog yang besar dan sukses umumnya dikelola oleh beberapa orang. Dibutuhkan penulis atau kontributor sendiri yang aktif mengisi blog. Selain berfungsi sebagai media yang menyediakan berbagai informasi atau gagasan yang diakses oleh publik, blog juga dapat digunakan sebagai sarana mempromosikan produk yang dijual ya, seperti saya tadi kasih contoh ya, adalah sebuah pasta gigi ya. Blog juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran ya. Jadi bisa digunakan untuk bisnis, bisa digunakan untuk media pembelajaran. Oke. Manfaat blog untuk bisnis ya, menyasar pelanggan potensial ya. Jadi orang yang masuk ke blog kamu itu pasti orang yang sudah lebih berpotensi untuk membeli produk kamu ya, karena diawali dari pencarian di Google seperti itu ya. Artinya kamu jualan produk herbal ya, isinya tentang misalkan tips-tips menjaga kesehatan, tips-tips olahraga dan sebagainya, maka orang yang membaca blog kamu sudah tersegmen ya dengan sendirinya. Meningkatkan traffic website ya. Jadi ketika ada sebuah website ya, tidak melulu tentang struktur organisasi, visi misi, kampanye profil, tapi akan lebih baik juga di sisi dibuat sebuah blog ya. Karena akan meningkatkan traffic website ya. Jika artikel Anda menarik, orang akan tertarik, maka akan berpotensi viral sehingga meningkatkan traffic website. Ingat ya, sebuah bisnis yang kuat diawali dengan traffic ya. Awalnya kita harus banyak mendatangkan bagaimana orang bisa membaca blog kita seperti itu. Meningkatkan jumlah lead ya, ketertarikan kepada produk kita. Kemudian meningkatkan reputasi bisnis ya. Membangun komunitas, investasi jangka panjang dan meningkatkan personal branding ya. Jadi blog atau website ini bisa menjadi personal branding ya. Misalkan kita jualan di Shopee ya, di situ tertulis ya informasi toko, bisa langsung kunjungi di website kami, di blog kami www.herbal.com misalkan seperti itu. Itu akan menambah kepercayaan pembeli ya. Ketika dia ketemu kita di Shopee, lihat profil kita, ada alamat websitenya, itu akan langsung menambah kepercayaan seperti itu. Kalau sosial media itu menurut saya dia hanyalah media cara memasarkan ya. Jadi nanti blog juga dapat dipasarkan, dipromosikan artikel kamu melalui sosial media seperti itu ya. Salah satu media digital marketing yang cukup efektif ini ya, blog untuk bisnis seperti itu. Blog bisa menghasilkan uang jika dikelola dengan baik ya. Jika kamu bisa mengelola dengan baik, maka sama seperti di YouTube ya, ada berpotensi dimonetiskan ya, diiklankan seperti itu. Jika artikelmu banyak yang baca dan lolos memenuhi ketentuan bersyarat dimonetiskan ya, seperti di YouTube itu kamu dapat uang dari hasil iklan. Nah, itu nanti berpotensi ada iklan akan dipasang di blog kamu seperti itu ya. Tapi ini juga syaratnya tidak mudah ya, seperti di blog, seperti di YouTube itu kan ada syarat harus 4.000 jam tayang per tahunnya ya, satu tahun terakhir, atau minimal subscribe-nya 1.000 itu misalkan. Kalau di blog sendiri ya syaratnya harus blog itu unik ya. Artikel-artikelnya itu juga harus orisinil ya, jangan hasil ciplakan ya, seperti itu, dan bisa bermanfaat. Oke ya, dari jenis-jenis blog itu macam-macam, ada blog bisnis, blog traveling ya, blog kuliner, blog politik ya, macam-macam blog campurannya. Kita akan fokus ke blog bisnis ini ya. Nah, di sini karena ini segmen kita ini pembelajar ya, pemula, mahasiswa, maka untuk pembelajaran kali ini saya akan
menggunakan platform gratisan ya, kecuali kalau Anda sudah punya bisnis yang gede, UMKM, sudah punya modal, maka bisa mencoba yang berbayar seperti itu. Nah, sementara kita pakai yang gratisan. Kok gratisan, Pak? Iya, karena kita masih dalam tahap belajar dan tidak, walaupun gratisan, tetapi kalau kita kreatif ya, sedemikian dipoles tampilan website kita seperti sudah profesional seperti itu ya. Oke. Jadi di layanan Blogger ini yang paling terkenal platform gratis yang pertama adalah www.blogger.com ya, atau Blogspot ya. Jika Anda memilih blogger.com, maka apa? Maka alamat website Anda pasti di belakangnya ada imbuhan blogspot.com. Itu menandakan apa? Anda menunut platformnya blogspot.com. Yang kedua adalah wordpress.com ya. Jika Anda menggunakan platform www.wordpress.com, maka alamat website Anda di belakangnya juga ada tertulis wordpress.com ya. Oke. Tapi jangan khawatir ya, jangan lantas gengsi gratisan. Jangan salah sangka ya, walaupun gratisan ini tetap kalau artikelmu menarik, tetap nanti akan bisa muncul di halaman 1 Google. Dan yang satu yang perlu diingat, Anda bisa walaupun gratisan ya, bisa membuat blog Anda kelihatan profesional. Nanti saya kasih contoh ya. Oke. Kenapa Blogspot masih penting? Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan saya masuk ke Google lagi nih ya. Ke Google. Oke, ada salah satu mahasiswa misalkan mengetikkan makalah manajemen pemasaran ya, misalkan seperti itu. Ketika di enter, apa yang terjadi ya? Nah, di sini, ini Blogspot masih bisa bersaing nih ya. Meskipun Blogspot dia masuk di halaman Google ya. Yang pertama ya, ini juga WordPress ini gratisan semua ya. Oke, ada lagi misalkan makalah apa, misalkan banyak seperti itu ya, atau tips dan trik cara merawat handphone dan pasti masih banyak dijumpai oleh ya akun-akun yang menggunakan gratisan ini buat Radimus wordpress.com. Oke ya. Oke, di website saya yang nanti Anda buat praktek outputnya seperti ini ya, ini website saya. Ini juga platformnya awalnya saya Blogger gratisan ya, ini gratisan ya. Nah, ini setelah saya poles demikian hingga ya, tidak nampak seperti gratisan kan ya. Tampilannya itu menggunakan tema-tema yang profesional ya, sehingga websitenya walaupun menggunakan platform Blogger tetapi terlihat profesional. Nanti kita akan belajar membuat seperti ini ya, biar menarik ya, seperti ini. Misalkan ini nama bisnis Anda, ini produk-produknya, ini seperti saya ya. Saya fokus ke materi bisnis dan teknologi ya. Maka di blog saya ada banyak artikel-artikel yang terkait dengan teknologi, terkait dengan digital marketing ya. Nah, dan di sini juga menyisipkan bisnis saya, misalkan affiliate marketing ya, kerjasama dengan website lain ya untuk menjual produk digital ya. Jadi seperti ini yang saya maksud ya, orang awalnya membaca-baca tentang digital marketing ya, artikel-artikel saya. Nah, misalkan ini setelah diklik ternyata apa? Nah, ternyata ini mengandung iklan ya, iklan, sehingga orang akan tertarik. Ini namanya soft selling ya, seperti itu. Oke, dan nanti ketika website Anda sudah tertarik ya, Anda juga masih bisa menggunakan Blogger, tetapi bisa menghilangkan tulisan bloggernya ya, atau dengan istilah custom domain ya. Jadi seperti ini teman-teman semua ya. Awalnya alamat website saya seperti ini, misalkan. Oke. Alamat website saya awalnya www.arimohardono.com, blogspot.com ya. blogspot.com. Oke, awalnya seperti ini ya. Kemudian setelah beberapa bulan dan tahun itu saya mengelola blog ini,
Rasa-rasanya kok saya pingin mengcustom domain ya. Ini custom domain berarti bagaimana caranya Pak? Custom domain berarti saya menyewa domain ya. Custom domain ya. Custom domain berarti saya menyewa domain. Berarti menyewa domain itu kan ada .com ya, ada .id, ada .co.id, ada .ac.id ya. Nah, saya membeli atau menyewa .com sehingga apa? Sehingga ininya di custom menjadi .com sehingga lebih tambah branding ya, seperti itu ya. Nah, nanti di sesi blog yang part terakhir nanti saya ajarkan bagaimana migrasi dari blogspot.com menjadi .com atau menjadi .id atau menjadi .co.id seperti itu ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Domain itu apa sih Pak? Nanti saya akan bahas juga di sini ya. Oke. Selain itu ada juga yang berbayar ya, tapi ini abaikan saja karena ini butuh modal ya. Anda maksudnya apa? Masih pemula, eman-eman ya. Setelah membeli mau ngapain bingung gitu. Pemula dan kita masih dalam konteks mahasiswa ya, mahasiswa yang belajar bagaimana mengoptimalkan bisnis digital ya. Oke. Selanjutnya, domain dan hosting itu apa sih domain itu? Yang tadi saya sering katakan, domain adalah nama alamat dari bangunan atau website ya. Contohnya www.arimo.com ya. Bagaimana orang menemukan saya di website ya, seperti itu. Ketika ditanya alamat websitenya apa, www.arimo.com. Ketika saya misalkan buat postingan di Facebook ya, di bawahnya ada tulisannya selengkapnya kunjungi www.arimo.com ya. Seperti itu ya. Atau http unikal.ac.id ini .co.id macam-macam ya. Nah, terus kemudian hosting ya, penyedia ada hosting ya. Nah, ini. Hosting apa? Hosting adalah sebagai tempat media untuk meletakkan file atau website ya, seperti gambar, video, script ya, website serta database ya. Jadi hosting itu ibarat kita sewa ya, sewa lahan ya, beli lahan ya, atau sewa lahan per berapa tahun kita bayar ya. Kemudian setelah kita punya lahan ya, kita bangun sebuah website di situ ya. Website di situ, kemudian beli alamatnya agar kita bisa ditemukan oleh orang lain seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana tadi alamat ini website ya? Karena ini saya masih menggunakan Blogger ya, saya hanya membeli domainnya saja, custom domain. Kalau hosting saya masih nunut di Google ya, hosting masih ikut Blogger atau Google ya, menggunakan Google Drive biasanya, Google Drive ya. Oke, jadi masih untuk kepentingan tidak terlalu membutuhkan resource tinggi ya. Kita tidak perlu membeli hosting ya, kecuali kalau dagangan kita sudah tinggi, kita sudah mau upgrade, ya kita bisa langsung bermigrasi ya dari ke gratisan ke berbayar seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana cara membelinya, di mana Pak? Membeli domain dan hosting itu di mana? Banyak ya penyedia domain dan hosting ya. Ada niagahoster.co.id, rumah web ya. Ada Domainisia ya. Ini saya kasih contoh di Niaga Hoster ya. Di sini klik aja Niaga Hoster, ini tempat penyedia hosting ya. Di sini ada macam-macam ya. Ada paketan ya. Paketan itu ada sudah termasuk hosting dan domain ya. Ini ada keterangannya, ada kelas bayi ya, 10.000 per bulan ya, dan sebagainya. Kalau khusus domain berarti apa? Anda langsung ke sini, domain ini murah ya. Nanti kita mungkin nanti bisa praktek yang ini ya, cari domain yang murah ya. Karena apa? Kita nggak perlu hosting ya. Kita nggak perlu hosting, jadi kita nyarinya ke domainnya saja ya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Kalau .com itu setahunnya 115 ya, sama pajak dan sebagainya itu 125 ini ya. Terus .id lebih mahal ya, 200 ya. Anda kalau nanti buat latihan ya, kita nanti
pakai XYZ. XYZ bisa ya, misalkan arimordono.xyz ya. Terus ini ada murah lagi .online atau .site ini ya. Ekstensi yang mudah diingat untuk bisnis dan personal, nanti kita akan mencoba yang ini ya. Jadi nanti alamatmu misalkan www, nama website Anda .online, .site seperti itu ya. Jadi yang penting blogspotnya hilang seperti itu. Oke ya teman-teman semua ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan coba memulai bagaimana membangun websitenya. Persiapan dalam membuat blog ini, pastikan Anda mempersiapkan laptop yang terkoneksi internet ya, akun Gmail aktif ya. Anda sudah pastikan ya mendownload modul praktikum blog ya sebagai bahan panduan jika Anda kurang paham dengan penjelasan saya, dan Anda sudah mendownload bahan praktikum blognya. Bahan praktikum blog itu nanti kita gunakan sebagai bahan step by step ya, biar Anda tidak kebingungan ya. Ibarat kita mau membangun rumah ya, ini adalah panduannya membangun rumah. Ini bahan-bahannya pasir, semen, batu, ya, bata dan lain-lain, biar Anda di dalam bahan praktikum blog itu ya, ketika Anda mendownload di blog saya ya. Bagi yang belum, ini saya pandu lagi, silakan yang belum mempersiapkan bisa masuk ke blog saya arimordono.com. Ini ada materi kuliah ya, bisnis digital. Nah ini judulnya menjadi blogger kreatif di era digital. Di bawahnya itu ada dua link ya. Yang pertama panduan blog kreatif ya, diklik bisa Anda download. Terus bahan praktikum blog juga Anda bisa download ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah Anda download nanti seperti ini teman-teman ya. Hasilnya setelah Anda download nanti bentuknya WinZip ya atau WinRAR ya. Bentuknya WinZip atau WinRAR ya, seperti di layar saya ini ya. Bahan praktikum blog ya, bahan praktikum blog seperti ini. Nah, untuk mempermudah Anda diekstrak saja ya, diekstrak. Caranya apa? Diklik kanan ya. Oke, caranya diklik kanan, terus ekstrak ya. Bentar, diklik kanan, ekstrak here. Diklik kanan, ekstrak here ya. Oke, akan terekstrak ya. Nah, akan menjadi bentuk folder ya. Ketika dibuka ada 5 folder ya, folder artikel, folder gambar, folder image ya, folder HTML, JavaScript, dan folder kelola halaman seperti itu ya. Oke, setelah kita semuanya siap ya, maka kita bisa memulai membuat blog ini ya. Oke. Caranya gimana ya? Caranya adalah Anda masuk ke halaman ini ya, masuk ke halaman browser. Anda tinggal tuliskan aja www.blogger.com seperti itu ya, blogger.com. Oke. Nah, sebagai blogger.com. Oke, apa yang terus kita lakukan ya? Ini ada tulisannya, publikasikan tulisan Anda sesuai selera. Oke ya, teman-teman, demikianlah video part pertama ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, bagaimana memulai blog. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.